Selamat datang kembali dalam acara Mencari Pemimpin Baru Jakarta. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah menyaksikan sesi yang pertama, sesi dialog bersama dengan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dan tentu kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, sesi yang tidak kalah menarik tentunya. Kali ini dengan pasangan dari calon gubernur nomor urut 2. Dan tentunya jalannya diskusi hari ini akan kembali dipandu oleh moderator spesial kita. Please welcome once again Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi. Baik, kali ini kita akan mengundang pasangan calon nomor urut 2 yang pagi ini diwakili oleh Bapak Kun Wardana. Kepada Bapak Kun Wardana kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berdialog kepada kita semua. Ya, terima kasih juga Bu Diana sudah mengundang kami, kehormatan bagi kami. Dan tanpa berpanjang lebar, maka kami akan mempersilahkan Bapak untuk memaparkan visi dan misi Bapak. Kami persilahkan nomor urut 2 yang akan kali ini kita dengarkan paparannya. Kami beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, makasih Bu. Ya, izin saya berdiri ya menyampaikan paparannya. Baik, jadi kami ingin menyampaikan mengenai visi dan misi dan juga keterkaitannya dengan bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat warga Jakarta. Ya, kita mulai bahwa visi yang ada adalah kita ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Ya. Dan ini adalah 4 pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Ya, kita slogannya itu adalah Jakartaku Aman. Dan kita melihat bagaimana program kesejahteraan masyarakat ini bisa terwujud. Bagaimana mereka bisa memiliki pekerjaan atau jobs for all. Ya, untuk itu setelah kita melakukan kajian, apalagi sekarang di dalam era digital, untuk bisa memperkuat kesetaraan ya antara orang yang memiliki informasi dan orang yang tidak memiliki informasi, jadi orang yang punya kuota dan orang yang fakir kuota, maka kita ingin menggelar ya bersama dengan swasta menggelar program internet gratis ke setiap rumah dengan kecepatan 100 Mbps ya. Karena ini di undang-undang ya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi, memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Untuk itu kita ingin bahwa semua rumah bisa digelar internet gratis. Kita sudah berbicara dengan APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Kita sudah berbicara dengan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas dan lain-lain, bahwa ini sangat dimungkinkan. Coverage fiber optik itu sudah 80%, tetapi availability-nya atau okupansinya hanya 20%. Jadi dengan kita menggelar ini berarti kita memberikan pasar ke para operator telekomunikasi. Di sisi lain kita mendapatkan satu hal yang menarik ya, bahwa semuanya ini win-win ya. Baik itu masyarakat ya mendapatkan informasi, kami juga nanti akan mendapatkan produktivitas dari masyarakat, sedangkan operator akan mendapatkan pasar. Slide berikutnya. Ya. Jadi permasalahan yang utama adalah
kalau ini digelar tentunya banyak konten-konten negatif yang harus kita filter. Untuk itu kita menerapkan adab ya. Yang pertama, kita membentuk tim pembina adab yang akan mendampingi warga untuk bisa memilah dan memilih konten-konten mana yang positif dan negatif. Kita tidak mau warga Jakarta nanti menggunakannya untuk pornografi atau judi online. Kita ingin mereka menggunakannya untuk produktivitas mereka, untuk bisa mendapatkan peluang pekerjaan dalam negeri dan luar negeri, untuk bisa berusaha untuk para UMKM ya, dan juga para warga yang ingin memperkuat kreativitasnya. Kemudian yang kedua, kita juga memagari dengan teknologi ya. Jadi kita juga sudah ngomong dengan Abji, kita ingin membuat yang namanya Jakarta Internet Exchange. Jadi traffic lalu lintas data itu nanti melalui satu pintu, sehingga kita bisa pantau, kita bisa bangun DNS filtering yang nanti kita akan pantau berbasis AI semua konten-konten negatif untuk difilter ya. Kemudian juga kita akan melakukan monitoring, evaluasi ya di setiap tempat untuk betul-betul meyakinkan bahwa itu hanya digunakan untuk hal-hal yang positif. Dan dari sisi regulasi kita juga akan memagarinya. Lanjut. Ini ada beberapa hal ya, dengan kita menggelar internet gratis, kita mengharapkan warga Jakarta bisa melakukan usaha ya di rumah. Kemudian andaikan dia ingin bekerja, dia bisa bekerja di rumah. Andaikan dia ingin sekolah ya, bahkan curhat ya. Kalau curhat kan membutuhkan hal yang personal. Jadi kalau di rumah dia bisa lakukan kapan saja. Kalau namanya kesehatan mental, ini 1 dari 3 anak-anak muda ya di Jakarta ini memiliki permasalahan kesehatan mental ya. Kadang-kadang kesehatan mental kan bisa pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kadang-kadang dia depresi, mau bunuh diri. Jadi ini curhat ini kita sediakan orang-orang psikiater yang terlatih untuk dapat bisa memberikan konsultasi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Kemudian untuk kesehatan juga bapak-bapak, ibu-ibu mulai dari tindakan preventif, tindakan kuratif, atau tindakan rehabilitasi bila sudah terkena stroke atau gagal jantung dan lain-lain, ini juga bisa dari rumah ya. Karena ibu saya dulu kena stroke ya, saya mengantarkan dia sampai ya, beliau sampai menunggu 2 jam karena dokternya favorit ya. Yang tadinya harusnya bisa sembuh malah nunggu 2 jam malah jadi tambah sakit ya. Tapi dengan ini semua konsultasi bisa dilakukan kapan saja di rumah. Kemudian juga ada bila dia ingin berekreasi, berwisata atau hiburan bisa juga dari rumah. Nah, bagi yang ingin melakukan akses internet ya, tapi ingin bersosialisasi juga ya, di setiap RPTRA, di setiap RTH ya, di taman, di fasilitas umum, kita juga meneruskan program Jak Wifi yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Sehingga nanti kecepatan dan reliabilitasnya kita akan tingkatkan dan perkuat sehingga nanti juga mereka bisa lakukan di sana ya. Jadi bukan hanya di rumah tetapi di tempat-tempat di sekitarnya bisa juga bekerja, berusaha dan lain-lain ya di tempat tersebut. Next. Nah, ini manfaatnya ya. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Kemudian memperluas akses pendidikan ya. Kalau di sini yang tadi lapangan kerja tadi bisa di dalam negeri dan di luar negeri ya. Kemudian memperkuat ketahanan sosial ya dan lain-lainnya ya. Next. Kemudian ini juga ada program unggulan kita yaitu warung independen ya. Warung independen dia bisa bersosialisasi satu sama lain ya. Next. Jadi di sini bisa menjadi pusat kreativitas dan kolaborasi, ruang kerja dan belajar bersama, pusat layanan publik ya,
dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa jadi platform promosi UMKM lokal. Ya, next. Ke depan ini akan menjadi digital creative hub ya, karena kita ingin bangun di 2742 RW ya. Next. Kemudian belusukan ya. Jadi nanti kita ingin partisipasi masyarakat. Kalau offline masyarakat ke balai warga untuk menemui gubernur dan wakil gubernur, tetapi dengan belusukan independen kita bisa melakukannya sesuai dengan jadwal. Masyarakat lebih banyak lagi untuk tatap muka, menyampaikan aspirasi, bahkan bersama-sama, ayo kita bangun Jakarta bersama masyarakat warga Jakarta. Next. Kemudian belusukan independen ini ya, ini juga tentunya akan mereduksi kemacetan, mengurangi polusi udara ya, memudahkan komunikasi langsung ya, ada partisipasi di sana. Lanjut. Ini adalah akademi independen ya. Jadi bisa kelasnya bisa offline di warung independen dan juga bisa online ya. Kalau online kita sudah bertemu dengan HIPKI, Himpunan Pelatihan dan Kursus Indonesia yang nasional. Dia memiliki 17.000 ya, 17.000 kursus dan lembaga diklat profesi ya. Dia juga ada LSP-nya ya, sehingga bagi yang mendaftar di kelas online maupun offline akan mendapatkan sertifikasi yang nantinya akan melekat ke peserta tersebut. Next. Nah, ini juga kita akan membina warga setiap RT RW untuk menjadi jurnalis warga. Nanti segala potensi-potensi di RT RW setempat bisa dimasukkan. Ini udah jadi ya, udah jadi. Kemudian kalau ada permasalahan atau isu juga bisa dimasukkan di dalam berita independen dan yang nanti kita akan lihat secara cepat untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Ya. Next. Kita juga menerapkan blockchain ya. Seperti kita ketahui blockchain itu sangat mendukung transparansi, keamanan ya. Ini akan mengurangi penyimpangan, korupsi, kemudian pungutan liar, orang dalam, oknum yang memanipulasi data, semua bisa hilang dengan penggunaan teknologi berbasis blockchain. Ya, ini sudah dilakukan di Singapura, di Dubai, di Swedia, ya, dan Estonia, Georgia dan lain-lain. Ya. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah misalnya pengelolaan bantuan masyarakat, karena banyak yang resah, mereka tidak mendapatkan KJP atau KLJ untuk lansia. Ya. Nah ini mereka sekarang bisa melihat langsung ya. Anggaran yang didapat dari pajak, bagaimana penggunaannya itu bisa dilihat secara langsung. Jadi semuanya transparan dan kita mendorong mereka juga warga untuk bisa berpartisipasi bahkan di dalam setiap kebijakan kita. Bahkan mereka juga bisa mengkritisi kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang ada. Ya. Nanti sertifikasi manajemen aset tanah kita lakukan blockchain ya supaya mengurangi sengketa, pajak dan retribusi daerah ya. Pengelolaan data kesehatan, ya, keuangan dan transparansi anggaran, ya ini semuanya kita lakukan. Baik, next. Ya, ini pas waktunya saya akan akhiri di sini. Jadi inilah program unggulan kita. Memang kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Jadi ini adalah sebagian dari produk unggulan kita yang nanti akan sesuai dengan diskusi kita hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Sekarang kita akan melihat di layar ada topik-topik yang akan diberikan secara acak. Ini adalah topik-topik yang akan kita diskusikan pagi hari ini, yaitu 1 SDM dan lapangan kerja, kemudian 2 UMKM, kemudian yang ketiga adalah investasi dan perizinan, yang keempat MAIS dan Parekraf.
Untuk itu kami persilahkan Bapak untuk duduk. Ya, baik, makasih. Apa yang tadi kita sudah lihat di tayangan, topik yang terpilih pertama adalah SDM dan lapangan pekerjaan. Akhir-akhir ini isu penggunaan jadi isu panas Pak, yaitu pengangguran. Bisa kita lihat di layar dibandingkan data tahun 2023 di bulan Juni, kenaikan angka pengangguran mencapai 1000% Pak. Nah, berkaca dengan hal tersebut, apa langkah spesifik yang akan Bapak ambil untuk menurunkan angka pengangguran di tengah tantangan ekonomi global dan lokal? Silahkan Pak. Ya, baik. Jadi ini permasalahannya karena teknologi ya. Teknologi yang begitu cepat ini membuat bisnis model juga menjadi begitu cepat berubah ya. Dan permasalahannya kecepatan teknologi ini tidak didukung oleh permasalahan bagaimana kita bisa melakukan upskilling ataupun reskilling daripada tenaga kerja yang ada. Jadi pelatihan ini banyak tidak dilakukan, padahal perubahan berlangsung dengan sangat cepat ya. Karena sudah tidak ada lagi kesesuaian ya antara pekerjaan baru ya, ini kan era disruption ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena teknologi ini. Sehingga bagi para pekerja yang tidak dilatih tadi ini membuat mereka menjadi tidak sesuai lagi, tidak match lagi dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu terjadilah PHK yang jumlahnya cukup besar ya. Dan hal yang paling penting di sini ya di dalam mengatasi ini itu adalah dialog. Dialog bipartit ataupun dialog tripartit ya. Dialog bipartit adalah dialog antara pengusaha dengan pekerja ataupun serikat pekerja. Kalau di Singapura itu ada namanya CTC ya. CTC dia memang suatu komite ya, biasanya itu di bawah serikat pekerja yang tugasnya itu adalah melakukan mapping, pemetaan dari anggota-anggotanya yaitu para pekerja, apakah dia perlu dilatih ya, apakah dia perlu di reskilling ya, kalau memang satu departemen itu akan hilang, dia harus pindah ke departemen lain, dia harus mendapatkan pelatihan baru ya atau side skilling ya, atau ditambah ilmunya ya tadi upskilling tadi. Nah, sehingga begitu sudah teknologi itu sudah masuk, ini diharapkan tidak lagi ada PHK ya. Jadi kuncinya adalah tadi upskilling dan reskilling. Untuk itu harus ada dialog antara pihak perusahaan dan juga pihak daripada pekerja. Tetapi juga tripartit itu juga penting dan kami mengusulkan perlu adanya tripartit di sektoral ya, karena antara satu sektor dan sektor lainnya itu berbeda. Ada yang sektor terimbas dengan digitalisasi, otomatisasi, robotisasi dengan sangat cepat, ada yang lambat ya. Untuk itu yang mengetahui persis permasalahan itu adalah sektor tersebut. Makanya tripartit sektor ini penting untuk berkomunikasi sehingga hal-hal yang tadi itu bisa dihindari. Kemudian yang kedua itu di sini kalau kita lihat kita perlu adanya keseimbangan ya antara bagaimana dunia usaha dengan kesejahteraan ya. Jadi memang ini kita tidak bisa misalnya pemerintah pro ke salah satu karena dua-duanya ini harus seimbang. Di satu sisi para pekerja perlu adanya kesejahteraan, tetapi di sisi lain perusahaan ya anggota-anggota Kadin DKI Jakarta ini juga perlu bisa kompetitif di dalam dunia usaha. Sehingga kembali tadi harus ada dialog satu sama lain. Nah kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya ini banyak sekali terjadi informalisasi. Yang tadinya pekerja tetap di PHK, dia sudah permanen, dia sudah aman, di zona nyaman. Mungkin bisa jadi dia banyak kebutuhan, mungkin bisa jadi dia banyak cicilan. Begitu ter-PHK,
dia tidak memiliki pendapatan lagi. Makanya kesehatan mental ini ya dengan dia stres dan lain-lain ini meningkat ya karena ini. Untuk itu perlu adanya hal-hal yang sangat krusial untuk bisa mengatasi masalah informalisasi ini. Jadi kalau contohnya Gojek atau Grab ya, yang dari pekerjaan tetap dia ada pekerjaan kemitraan, kemudian freelancers ya, sekarang ada namanya outsourcing dan lain-lain. Nah, ini yang juga harus kita bisa antisipasi. Kemudian masalah berikutnya itu adalah tadi membangun suatu ekosistem vokasi ya. Mereka tadi yang ter-PHK bisa ya, ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan ya, bisa tetap mendapatkan pendapatan, tapi di sisi lain dia nanti akan diberikan pelatihan. Pelatihan ini berguna untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, untuk itu penting adanya dialog antara pelatihan vokasi, kemudian ya tadi LDP, lembaga diklat profesi, lembaga sertifikasi profesi, kemudian akademisi, dan juga tripartit, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja ataupun pekerja. Kemudian kita juga bisa berikan insentif bagi perusahaan yang mau merekrut pekerja-pekerja lokal ya, khususnya di dalam era digital ini nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan platform digital ya, kita akan berikan insentif ya. Dan insentif itu juga kita bisa berikan kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan pelatihan kerja ya. Jadi program pelatihan kerja ataupun magang ini sangat penting agar para pekerja tersebut bisa nanti setelah itu ditempatkan. Tetapi program magang ya ini banyak juga ada yang disalahgunakan ya, disalahgunakan menjadi hal-hal yang terkait dengan upah murah ya. Nah, justru itu di dalam pelatihan kerja ini perlu ada mentor ya, perlu ada logbook yang mencatat bagaimana orang-orang yang dilatih ini bisa bekerja secara baik. Kemudian dari mereka itu juga ada evaluasi ya. Di mana evaluasi itu nanti akan memberikan rekomendasi kepada si yang dilatih ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, ini yang membuat tadi ketidaksesuaian ataupun mismatch tadi itu bisa diselesaikan. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai strategi ini bisa mengurangi tadi yang PHK yang 1000%. Tetapi kita juga memiliki berbagai cara ya, karena kita ingin warga Jakarta itu bisa semua bekerja ya. Kita ingin memberikan pekerjaan, kemudian kita ingin mencarikan pekerjaan untuk hal-hal yang mereka sudah urgent ya, karena mereka kan perutnya harus isi ya. Nah, kita mencari cara ya, pemerintah, BUMD dan juga bekerja dengan swasta untuk bagaimana bisa memberikan pekerjaan paling tidak untuk selama dia proses pelatihan dan lain-lain untuk mencari kerja yang permanen buat mereka ya. Jadi hal-hal ini ya kita sudah melakukan pemikiran-pemikiran, tetapi yang jelas kita ingin mereka semuanya kenyang dan dompetnya isi. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak bisa selanjutnya nanti dengan duduk saja boleh. Oh iya, baik. Senyamannya. Ya. Baik Pak, dan ini sebenarnya juga merupakan prioritas kami di Kadin DKI Jakarta. Kami terus berupaya untuk menekan angka-angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Namun jujur saja Pak, hal ini tuh tidak mudah. Kami seringkali justru lebih disibukkan untuk memenuhi berbagai kewajiban kepada negara. Yang mana ini sangat menguras energi dan sumber daya kita. Contohnya Pak, hari ini kita diminta menemui BPJS Kesehatan, besok BPJS Ketenagakerjaan, kemudian besoknya lagi ada dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian besok lagi ada dari
pemadam kebakaran. Hal ini kita rasakan, Pak. Dan yang paling ditakutin oleh semua teman-teman pasti setuju semua. Terakhir dari KPP pajak, Pak. Nah, kami berharap semoga hal ini bisa diatasi ya Pak, jika Bapak terpilih nanti. Siap. Kita sekarang akan masuk Pak ke topik yang kedua mengenai UMKM. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data Jakpreneur di tahun ini, angka digitalisasi UMKM di Jakarta mencapai 91%. Tapi masih perlu didorong oleh pemerintah untuk bagaimana UMKM bisa berkembang lebih besar. Nah, jika Bapak terpilih, apa kebijakan yang akan Bapak ambil untuk mendukung digitalisasi UMKM di Jakarta untuk mencapai 100%, Pak? Jadi jika sudah mencapai 100%, Bapak akan melakukan apa sehingga dampak yang dihasilkan kita berharap berkelanjutan? Silahkan Pak. Baik, jadi ini angkanya udah tinggal sekitar 9% lagi ya. Betul. Seharusnya mudah ya, 9% lagi. Nah, untuk bisa kita dorong menjadi 100% ya, kita tadi punya program ya yang namanya Warung Independen. Ya. Warung Independen ini sama seperti UMKM Go Digital ya. Di dalam Warung Independen ini ada pelatihan-pelatihan offline ya, yang nanti para warga atau para UMKM bisa datang ke Warung Independen itu untuk melakukan konsultasi ya. Jadi kita nanti ada namanya tim pembina ekonomi yang mendampingi para warga, khususnya juga para UMKM, agar dia bisa berkembang, bisa mencapai kesuksesan, bahkan kesuksesan yang berulang-ulang, itu tugasnya. Nah, kemudian dengan kita sebut UMKM Go Digital ini, kita akan pastikan, ya kita akan latih, dia bisa end to end, sehingga dari situ dia bisa mendapatkan pasar yang lebih besar lagi. Ya, yang pertama mereka itu sudah memiliki akses internet gratis di rumah ya. Jadi para ibu-ibu ya yang suaminya bekerja, istrinya itu juga bisa bekerja di rumah ya dengan tadi mengembangkan UMKM-nya. Dia bisa jahit, dia bisa masak, asalkan dia kreatif, dia bisa memasukkan online presence ya. Kita kasih hosting gratis bagi para pemula selama 2 tahun untuk warga Jakarta. Jadi produknya bisa langsung masuk, bisa dilihat. Dengan konsep adab gotong royong, ini bisa saling follow, saling subscribe satu sama lain. Kita ada 2,7 juta rumah ya. Bayangkan kalau gotong royong ini bisa berkembang lebih luas, apalagi kalau produknya kreatif ya. Jadi pasar terbuka luas. Untuk itu kita dampingi terus. Kita sudah bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak pada saat kita belusukan, mereka sangat senang dengan program ini. Ya. Kemudian jadi kita sudah memberikan infrastruktur digital, infrastruktur internet untuk mereka. Jadi mereka bisa gunakan secara gratis, baik itu di rumah, di fasilitas umum maupun di warung independen. Ya. Kemudian kita juga akan berikan insentif bagi para UMKM, ya khususnya bila mereka sudah terdigital end to end, ya insentif berupa pajak dan lain-lain. Ya. Kemudian kita juga ingin membuat yang namanya Digital UMKM Hub. Jadi suatu hub yang ke depan ini bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam berkompetisi dengan kota-kota global lainnya. Kemudian kita juga ingin melatih para UMKM ini untuk bisa ekspansi pasar, ya, pasar di luar negeri. Ya, jadi bukan kita sebagai konsumen dari pasar-pasar global, tetapi produk-produk kita bisa merambah ke global. Ya, untuk itu kita lakukan pelatihan-pelatihan ini, lakukan pelatihan tadi bagaimana untuk mengekspor barang-barang yang ada. Ya, kita kalau anak-anak kita ini senang dengan mungkin boneka Labubu ya, ya
kita ingin juga bagaimana kreatif-kreatif di Jakarta ini bisa membuat boneka-boneka misalnya ondel-ondel dan lain-lain. Ayo kita buat yang namanya Jakarta Wave, bukan hanya Korean Wave ya. Tentunya kita akan terus mendampingi para UMKM tadi ya. Dan saya melihat untuk mencapai 100% ya, ini suatu hal yang tidak begitu sulit ya, karena sudah 91%. Dan untuk program Jakpreneur yang ada ya, kita apresiasi sekali, sudah bagus, sudah 300 ribuan entrepreneur yang sudah dibimbing. Kita akan lanjutkan program ini, kita teruskan dan kita tingkatkan sebanyak mungkin warga Jakarta. Dengan internet gratis mereka nanti bisa bekerja sebaik mungkin. Bagi para ibu-ibu, mereka bisa mengurus anaknya juga sambil bekerja di rumah ya, sehingga ini menjadi lebih nyaman lagi bagi mereka. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak jawabannya. Tapi ada sedikit hal yang boleh kalau saya sampaikan ya Pak. Kebetulan kami juga memiliki UMKM binaan dan di lapangan itu kendalanya adalah kesulitan dalam mengakses pasar Pak. Sebagai contoh, banyak UMKM yang mengeluh sulit memiliki lapak berjualan karena faktor biaya sewa yang mahal atau kurang paham cara berjualannya di platform online. Dampaknya sepertinya UMKM kita menghadapi permasalahan overproduksi Pak, karena produknya tidak bisa terjual. Jadi kami berharap jika Bapak terpilih nanti dapat membantu dalam segi akses pasar. Ya, siap. Jadi tadi yang untuk hal yang digital itu kan gratis ya. Dia bisa masukkan semua produknya. Untuk yang offline, kita kan punya fasilitas umum. Ya, nanti kita akan masukkan di website kita. Jadi kita akan sempurnakan Jaki, ya, Jakarta Kini, ya, menjadi super portal ya. Jadi nanti semua aplikasi seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain ini semuanya menyentuh kebutuhan daripada para warga. Jadi bukan hanya e-government, tetapi kita jadikan Jaki ini sebagai semua aplikasi yang menyentuh tadi kesejahteraan mereka. Nah, nanti kita akan tunjukkan lapak-lapak mana yang available, apakah itu di kelurahan, ya, atau di kecamatan, atau di berbagai aset-aset Pemda DKI, ya, sehingga nanti mereka juga bisa berjualan secara offline juga dan juga secara online, kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu pertanyaan dari audiens yang telah hadir. Saya berikan kesempatan. Silahkan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini mungkin kalau berminat untuk mengajukan pertanyaan bisa menunjukkan tangan. Silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak selanjutnya disebutkan nama dan. Nama saya Gibson Nenggolan, Wakil Koordinator Bidang Infrastruktur dan Program. Yang ingin saya tanyakan adalah pimpinan terdahulu pernah menerapkan kebijakan penggelondongan paket-paket pekerjaan seperti contohnya pembangunan sekolah yang tadinya bisa dikerjakan oleh usaha badan kelas menengah menjadi pekerjaan yang hanya dilakukan dan dapat dikerjakan oleh BUMN maupun BUMD. Kebijakan ini membuat anggota kami notabene mayoritas kelas menengah dan kecil jadi tidak bisa lagi bersaing dengan perusahaan skala seperti BUMN dan BUMD. Yang saya ingin sampaikan bahwa jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperjuangkan nasib anggota badan usaha kami yang mayoritas adalah kelas menengah dan kelas kecil. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya bagus banget ya. Silakan Pak Di. Ya, memang di sini ada satu konflik of interest ya.
Jadi Pemda DKI harusnya membela BUMD ya, tetapi kita tidak boleh seperti itu. Ya. Kita ini ingin menjadi babeh, ingin menjadi ayah dari anak-anak kita. Ya. Jadi para UMKM di bawah Kadin DKI Jakarta itu adalah anak kita, ya, yang harus diperhatikan keberlangsungannya. Ya. Jadi tidak bisa karena kita Pemda DKI kita tetap kita memihak BUMD, itu tidak adil. Ya. Begitu kita memihak, nah bermasalah bagi yang lain. Jadi kita ingin adanya adil karena kita kan mengusung namanya adab. Ya. Tidak bisa terjadi adab kalau tidak adil. Maka dari itu kita ingin adil, kita ingin kembangkan UMKM tadi yang Bapak sebut tadi. Nah, permasalahannya sekarang di daya saing dan produktivitas. Ya. Jadi UMKM ini harus punya daya saing, UMKM ini harus punya produktivitas. Kita Pemda DKI akan bantu supaya UMKM tadi bisa memiliki daya saing dan bisa memiliki produktivitas. Ya. Kemudian kita juga ingin melakukan program-program kemitraan, ya, kemitraan antara BUMD dengan pihak UMKM. Jadi mana-mana yang bisa dilakukan oleh BUMD dan mana-mana yang bisa dilakukan UMKM. Jadi konsepnya adalah kolaborasi satu sama lain. Nah, bila ada proyek kita bisa pecah-pecah sebetulnya, misalnya renovasi sekolah ya. Karena mungkin UMKM kecil ya, kita bagi proyeknya, misalnya pengecatan ya. Misalnya siapa yang ngurus pengadaan furnitur atau untuk landscape-nya ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama berkembang ya. Bagi UMKM juga tidak begitu berat satu sama lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita akan lakukan. Nah, kemudian kita juga lakukan lelang ya secara profesional dan secara terbuka. Ya, kalau memang UMKM itu punya daya saing, tadi juga produktivitasnya tinggi, pasti dia menang. Ya, dan kita akan atur seobjektif mungkin. Kita akan atur setransparan mungkin, ya, sehingga memungkinkan keadilan bagi para UMKM untuk bisa maju. Ya. Jadi kita juga menggunakan konsep digitalisasi di dalam proses pelelangan, konsep blockchain. Tadi blockchain itu luar biasa nih. Blockchain itu semuanya disimpan secara desentralisasi. Jadi kalau ada orang mau ngubah-ngubah sesuatu, itu tidak bisa. Dia hanya bisa nambah, tetapi itu dicatat di semua database yang ada di node-node blockchain itu. Ini luar biasa ya. Maka dari itu dengan kita membuat infrastruktur berbasis blockchain ini, kita mengharapkan tadi transparansi. Jadi yang keresahan-keresahan masyarakat terkait tadi orang dalam yang bisa menang, ini udah nggak ada lagi nanti karena teknologi ya, by system ya. Nah, kemudian ya ada penyimpangan ya di sana ya, ataupun hal-hal lain misalnya terkait korupsi atau pungutan liar, ini juga bisa dikurangi ataupun dihilangkan tadi. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak tanggapannya, dan izin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai investasi dan perizinan. Jadi ada aspirasi Pak dari anggota Kadin DKI Jakarta berharap ada reformasi birokrasi di Pemda terkait perizinan dalam melakukan usaha di Jakarta, karena sering ditemukan proses perizinan pada level daerah yang lebih panjang dibanding dengan level nasional Pak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terobosan apa yang bisa Bapak tawarkan dalam mempermudah perizinan usaha di Jakarta? Silahkan Pak. Baik, yang pertama ini adalah perbaikan regulasi ya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita melihat bila ada birokrat ya yang mempersulit, ya, kita bisa kenakan sanksi. Ya. Tetapi ada hal-hal yang saya melihat
bahwa bisa lebih memperkuat ini ya, bagaimana para UMKM ya, para anggota-anggota atau pemula ya, startup dan lain-lain ini bila mereka melakukan pendaftaran, registrasi ini bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi kita menginginkan nanti ada digitalisasi perizinan. Ya. Kita sebutnya sebagai Jakarta Integrated Permit ya, atau singkatnya kita sebut I-Permit. Nah, di sini kita bisa lakukan verifikasi otomatis. Kan sekarang manual ya. Nanti verifikasinya otomatis. Kemudian yang kedua, proses statusnya juga real time. Jadi kita bisa mengetahui secara real time statusnya ini udah sampai mana. Nah, kemudian untuk UMKM ya, di sini kan ada UMKM yang resikonya kan sekarang RBA ya, OSS RBA yang sebelumnya lebih ke license-nya, izinnya, tetapi sekarang sudah berbasis resiko. Nah, kalau UMKM yang resiko rendah, kita ingin langsung ya, kita sebut namanya izin langsung jalan. Bagi para UMKM yang tadi dia resikonya rendah dan dia telah memenuhi standar ya. Jadi langsung aja, karena kita ingin mendorong mereka untuk bisa cepat maju berinvestasi, karena biar bagaimanapun nggak akan warga Jakarta tadi perutnya kenyang kalau nggak ada lapangan pekerjaan. Makanya semua yang terkait mendorong dibukanya lapangan pekerjaan kita akan dorong semaksimal mungkin. Nah, kemudian untuk gimana pertanyaannya untuk yang menengah sampai besar ya, kita nanti akan buat yang namanya one stop approval. Jadi persetujuan one stop ya. Nanti ada namanya account manager. Nah, account manager ini yang akan mendampingi dari awal sampai akhir ya. Sehingga mereka nanti bisa menyampaikan, jadi kawan-kawan dari yang mau meregistrasi dia bisa tanya konsultasi gratis kepada tim pendamping ini atau account manager ini agar semuanya bisa berjalan dengan cepat. Nah, jadi kita sebutnya namanya layanan bantu izin. Layanan bantu izin. Nah, kemudian kita akan juga mengevaluasi aparat kami kalau dia mempersulit tadi. Jadi kinerja daripada aparat kami kita akan evaluasi. Kalau tadi mempersulit kita akan berikan sanksi. Tapi tadi kalau dia bisa membantu, mendorong sehingga waktunya itu bisa cepat, kita juga akan berikan insentif bagi mereka. Ya, intinya adalah lebih cepat lebih baik untuk kekuatan tadi para UMKM dan juga khususnya para anggota Kadin DKI Jakarta, seperti itu. Terima kasih Pak. Kita juga memang memahami bahwa satu proses perizinan itu memang sudah ada SOP-nya. Tadi juga Bapak bilang bantu untuk mempercepat izin. Mungkin Pak, kami hanya mengusulkan saja apabila nanti Bapak mendapatkan amanah itu mengenai sosialisasi, sehingga saya menilai kurangnya sosialisasi bagaimana perizinan menjadi salah satu faktor untuk diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi mereka nggak bingung Pak, itu kami punya usul. Ya, bagus sekali ya sosialisasi. Nanti di Warung Independen kita akan melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Jadi tim pembina ekonomi ya yang nanti akan mendampingi kawan-kawan yang ingin melakukan startup atau pemula bisnis, kita akan dampingi ya. Jadi kita akan lakukan sosialisasi, bahkan tadi kita latih melalui Akademi Independen tadi ya. Bila mereka ingin curhat ataupun bila mendapatkan masalah, nanti tim ini yang akan membantu. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah sesi khusus Pak. Ini ada pertanyaan dari warga yang dititipkan. Mari kita simak video berikut. Di mana
Solusi untuk mengatasi transportasi seperti kereta, terus busway, karena selama ini kan kayaknya kalau jam-jam pulang kantor itu yang mau naiknya banyak, tapi kayak kereta sama busway-nya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Solusinya apa gitu? Kira-kira apa cara yang bisa mengatasi untuk polemik supply and demand dalam transportasi umum gitu? Soalnya kan pengguna transportasi umum kita makin banyak, sedangkan armada transportasi umum kita kan masih segitu-segitu aja gitu. Jadi entah itu jadinya desek-desekan atau yang lain sebagainya lah. Nah, kira-kira cara untuk mengatasinya itu bagaimana? Itulah Pak, keluhan dari sebagian warga kita. Bagaimana Pak, tanggapan dari Bapak? Silahkan. Ya. Baik, ini kita akan sempurnakan sistem yang ada ya. Yang pertama, ya, kalau kita mengacu kepada sistem transportasi di luar negeri, itu mereka sudah melakukannya secara tepat waktu, schedule-nya itu tepat ya. Bahkan di rush hour ya, ini kan banyak yang berdiri gitu ya, desek-desekan ya, apalagi di transportasi kereta ya, itu banyak yang berdiri. Nah, ini kita akan lihat, kita akan pastikan ya dengan teknologi informasi berbasis AI, dia bisa mengetahui seberapa besar jam-jam tadi orang-orang yang atau penumpang yang atau warga yang akan menggunakan fasilitas tersebut, sehingga kita siapkan armadanya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi semua itu di sistem ya, termasuk tadi agar bisa menyampai halte-halte yang ada itu tepat waktu. Nah, dan kita ingin promosikan nih, sebetulnya kita ingin membuat sarana transportasi ini setepat mungkin, seaman mungkin, dan senyaman mungkin ya. Nah, untuk itu tadi mulai dari penambahan coverage ya yang mendekati perumahan mereka, kemudian koneksinya ke tempat-tempat kantor yang ada, itu semuanya dilihat ya. Dan satu lagi, kita juga akan membuat namanya park and ride ya. Sekarang sudah ada ya, tetapi kita akan perluas lagi ya. Karena kalau misalnya dia memiliki kendaraan ya, dia bisa memiliki parkir yang nyaman, maka tadi dia bisa parkir dulu dan setelah itu dia menggunakan transportasi umum. Nah, kita akan seluas mungkin, bahkan nanti juga biaya parkirnya kita akan buat semurah mungkin agar warga Jakarta bisa nyaman untuk menggunakan park and ride tadi ya, parkir dan berjalan menggunakan transportasi tadi. Dan semuanya ini tentunya kita akan lihat, integrasikan. Saya pernah juga menyampaikan, kita juga ingin memanusiakan para ojol ya. Untuk itu mulai dari first mile ya, kemudian kendaraan transportasi sampai last mile-nya kita pikirkan ya. Nah, kita nanti akan menyiapkan yang namanya aplikasi ojek online ya, di mana kita akan mensejahterakan mereka. Intinya kan sekarang mereka banyak yang mengeluh. Yang pertama kesejahteraan mereka, yang kedua tidak ada jaminan sosial ya, itu kasihan sekali. Jadi kalau saya ketemu dengan mereka gitu ya, itu betul-betul menyayat hati permasalahannya, apalagi kalau drivernya perempuan, udah mana single parent, sering terjadi pelecehan gitu ya. Tetapi untuk ekonomi mereka harus bisa berjalan, tetapi tadi mereka kendaraannya sewanya 50.000, tetapi kadang dia nggak mendapatkan hasil. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, justru itu kita ingin buat terobosan, nanti tidak lagi ada potongan. Sekarang potongannya kan bisa 20%, 25%, ataupun 30%. Kasihan mereka. Saya hitung-hitung pendapatan mereka sekarang sudah setengah kali UMP. Padahal mereka harus memperhatikan anak-anaknya. Belum lagi kalau dia ada hutang. Kalau kita ke ojol, pasti ini setiap kali saya ngomong pasti permasalahannya hutang lagi. Nah, untuk itu kita ingin manusiakan mereka ya.
tidak ada potongan, dan kita berikan jaminan sosial kepada mereka. Jadi kalau ada apa-apa, dia tetap terjaga keselamatan kerjanya. Tetapi nanti kita akan sistemnya kita akan lakukan seamless, ya, seamless. Jadi artinya mulai dari dia berangkat sampai ke tujuan itu diharapkan bisa semurah mungkin. Ya. Nah, Transjakarta, ya, ini kita juga sudah mengkaji bahwa di tahun kedua itu sebetulnya kita bisa membuat itu gratis. Yang saat itu 3.500 itu kita bisa buat gratis, ya, sehingga nanti lebih banyak lagi orang menggunakan transportasi publik, ya, sehingga polusi udara, kemacetan ini bisa dihindari. Nah, di tempat perhentian tadi Transjakarta tadi kita juga buat halte-halte yang nyaman buat para ojol. Halte-halte yang nanti ada colokan listriknya, ada minuman airnya, ada wifi-nya, ya, dia habis kuota dia bisa ke situ, ada tempat parkirnya yang nyaman dan lain-lain. Juga kita memperhatikan kalangan difabel, kasihan kalangan difabel. Kalau saya tanya sekarang busway itu kan ada di tengah, coba bayangkan gitu kalau nggak ada lift gitu ya, dia harus jalan ke atas, apalagi kalau pakai kursi roda, gimana caranya? Itu yang saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa kalau di luar negeri itu busway itu atau bis itu di sebelah kiri gitu ya, ini di tengah gitu kan. Masalahnya kalau terjadi kebakaran, ya, kebakaran itu kan harus cepat-cepat evakuasi. Kalau dia di kiri ini kan bisa dipecahin kacanya, tapi kalau di tengah dipecahin kacanya jalan. Ya, kalau ini kejadiannya di tengah jalan, di sebelah kanan juga jalan. Nah, ini juga yang kita sekarang lagi pikirkan, bagaimana di kalangan difabel bisa juga menggunakan secara aman dan nyaman untuk kendaraan-kendaraan umum. Ya, saya sudah ada solusinya, tapi mungkin nanti saya bisa jelaskan solusinya untuk kalangan para difabel tadi, kaum disabilitas. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya mengenai MAIS dan Parekraf Pak. Kota Jakarta punya potensi besar untuk jadi pusat MAIS di Asia Tenggara, tetapi kita bersaing dengan kota-kota lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Tentu yang lebih unggul dalam infrastruktur, regulasi, dan konektivitas internasional. Hal ini kita berharap bahwa kita bisa mewujudkan Jakarta sebagai pusat MAIS. Apa strategi Bapak yang akan dilakukan sehingga pasar global tertarik untuk menyelenggarakan kegiatannya di Jakarta? Saya tuh punya pengalaman MAIS juga. Dulu saya ya setahun bisa 2-3 kali menyelenggarakan event-event internasional di Jakarta. Entah itu dia conference, entah itu meetings, ataupun exhibition. Nah, pertanyaan pertama, saya pernah mendapatkan permasalahan. Ya. Waktu itu saya masih ingat tuh ada bom di Sarinah. Itu udah 1 minggu, ya, itu sekitar 300 peserta luar negeri itu sudah mendaftar. Ya. Kita sudah bayar DP. Ya, itu tempatnya waktu itu di Hotel Saripan Pasifik. Ya. 1 minggu sebelum hari H ada bom di sana. Waduh, itu delegasi dari Singapura, dari Taiwan itu nggak mau, dia takut gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, kita rugi. Ya. Jadi masalah yang pertama untuk MAIS ini itu adalah keamanan dan kenyamanan di Jakarta. Itu yang pertama. Ya, kita harus pastikan. Makanya kita punya slogan Jakartaku aman. Karena semua tidak akan bisa berjalan kalau Jakarta tidak aman. Itu. Maka dari itu ini hal yang pertama ya untuk mengantisipasi hal-hal tadi. Kemudian yang kedua, kita itu nggak kalah hebat dibandingkan ya tadi Singapura, Malaysia, Thailand, ya kita nggak kalah hebat, kita hebat. Nah, untuk itu kita perlu pemasaran, ya pemasaran yang cukup baik mengenai kondisi di Indonesia untuk pasar di luar negeri, ya. Nah, karena ini udah era digital, ya
infrastruktur digital tadi sudah berjalan. Saya timelinenya 2 tahun. Infrastruktur digital itu bisa ke semua warga. Jadi 80% tadi fiber optik sudah bisa masuk ke warga, plus 20%-nya dengan fixed wireless access, ya, termasuk di Kepulauan Seribu. Nah, kita mengharapkan ini bisa lebih sejahtera lagi dengan internet gratis. Nah, sekarang kita gunakan ini sebaik mungkin. Kita ingin buat yang namanya konten-konten Jakarta 360 derajat. Ya. Jadi sekarang orang banyak pakai VR, ya, VR, pakai ada namanya virtual reality, ada namanya augmented reality. Jadi mereka bisa merasakan experience kalau berada di Jakarta, tarian-tarian, ya, atau memasak, ya, kuliner, ya. Jadi dia bisa merasakan kehangatan kita, ya, dengan tadi konten-konten tadi, ya, sehingga ini menarik mereka untuk datang ke Indonesia. Kita ingin buat branding Jakarta the heart of Asia. Ya. Kalau Malaysia punya branding, kalau Singapura punya branding, kenapa Jakarta enggak? Jakarta harus punya branding untuk kita perkenalkan ke semua negara, ya. Dan kita komit untuk itu, ya. Nah, kemudian untuk hal ini tentunya kita harus kerjasama, ya, kerjasama dengan tempat wisata, kerjasama dengan mungkin tempat-tempat keramaian, kerjasama juga dengan bandara, ya, karena kan konektivitas apakah dia mampu sebegitu banyak, ya, menangani traffic yang ada, itu ya, ataupun pelabuhan, ya. Kalau dia bandara ada di Banten, ya otomatis kita harus kerjasama dengan Provinsi Banten. Sehingga semua ini bisa berjalan dan kita menginginkan Jakarta itu akan menjadi hub. Kita nggak mau apa-apa ke Singapura, apa-apa ke Malaysia. Bahwa kita bisa bersaing dengan mereka. Tentunya tadi kita bangun ekosistem MICE ini, dikoneksikan dengan para wisata dan dikoneksikan juga karena ini kan semua digital, ya. Nanti udah era digital, konektivitasnya juga bisa dengan dunia digital ke negara-negara luar sehingga orang tertarik untuk datang ke Jakarta karena tadi aman, nyaman, wisatanya bagus, orang-orangnya ramah, ya. Tadi dengan konten-konten sebanyak mungkin. Kalau internet gratis ke setiap warga itu bisa buat semacam tempat kecil, podcast kecil-kecilan, buat konten-konten kayak begini, ya, ngomongin gimana sih budaya Jakarta, ya, gimana sih masakan Jakarta, ya, gimana sih keramahan orang Jakarta. Konten-konten ini penting, ya, supaya bisa feel tadi itu masuk ke luar negeri, ya. Makanya kita terkonek dengan itu. Dan kita mengharapkan dengan infrastruktur digital kita sudah kuat, semuanya bisa dimungkinkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Wah, menarik ini Pak. Kami dari sektor swasta siap untuk berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai pusat MICE di Asia Tenggara. Ya, kalau bisa nanti anggota Kadin DKI Jakarta, ya, kita bekerja sama penuh, ya, untuk bisa mewujudkan ini. Amin. Karena ini luar biasa. Jakarta bisa menjadi jendela Indonesia. Bukan kan Bali kan jendela, ya. Tapi sekarang kita akan buat Jakarta menjadi juga jendela Indonesia seperti itu. Amin. Terima kasih atas jawaban Bapak dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari segmen ini. Terima kasih kepada Bapak dan atas sharing ide serta tanggapannya, kami mengapresiasi visi misi Bapak dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat saya dan ya kita mengharapkan nanti bisa terjadi sinergi, ya, kolaborasi yang kuat antara Pemda DKI dengan Kadin DKI Jakarta. Itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih Pak. Dan Kadin DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis dalam kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kami berharap penyelesaian isu perizinan
penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, serta cita-cita menjadikan Jakarta sebagai pusat MICE di Asia Tenggara dapat menjadi bagian dari kesuksesan program Bapak. Terima kasih. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Kun atas waktunya dan diskusi kita hari ini. Semoga Bapak dan Pak Dharma sukses dan sehat selalu. Kita beri aplaus kepada Pak Kun Wardana. Ya, Baik. terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Sekian, terima kasih. Silakan Mbak. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk sesi diskusi yang kedua tadi. Menarik sekali, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya akan ada hal yang spesial dari Kadin DKI Jakarta yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kun Wardana. Dan sekali lagi tadi kita juga sudah mendengarkan seperti apa visi, misi dan juga gagasan dari paslon nomor urut 2. Yang mana tadi sangat menarik dan tadi juga sudah digambarkan seperti apa strategi yang disiapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Baik, kita abadikan terlebih dahulu momen ini. Baik, perlu dipandu 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan terima kasih tentunya untuk moderator kita, Ibu Diana Dewi telah memandu sesi diskusi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan untuk Bapak Kun juga terima kasih sekali lagi telah menjelaskan kepada kita semua di sini berkaitan dengan visi dan juga misi dan tentunya apa saja yang akan dilakukan jika nanti terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta periode berikutnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 2 down, 1 more to go. Jadi satu lagi kita akan mendengarkan seperti apa nanti diskusi akan berlangsung untuk pasangan calon nomor urut 3. Bapak Ibu, masih ada satu lagi, nanti kita akan bergabung kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami dalam acara Mencari Pemimpin Baru Jakarta. CNBC Indonesia akan kembali sesaat lagi.